map yang sama yang kedua kalinya untuk Erangel itu sendiri, di mana bagian flat path juga ini cenderung masih cukup lah bisa dijadikan alternatif untuk beberapa atlet. Masih fair untuk pembagian flat path-nya dan udah mulai ada beberapa atlet yang melakukan early drop dan bagian selatan. Mungkin seperti biasa akan diisi kembali oleh para atlet-atlet yang sebelumnya juga mereka menguasai ke bagian lebih selatan dari Erangel itu sendiri. Ya betul, ini dia kondisi drop spot untuk di game yang ketiga atau di Erangel yang kedua. Tembakan langsung diberikan kali ini Kamboja benar-benar agresif untuk di early gamenya. Setelah mendapatkan weapon langsung memanfaatkan momentum yang dia dapatkan untuk memberikan tembakan. Tapi gimana, yang dia tembak naik vehicle dan jaraknya tertutup dengan cepat. Jadi ya udah nggak bisa mendapatkan poin pertama untuk satu pemain dari Kamboja ini. Dan atlet-atlet lainnya masih berusaha untuk melebarkan sayap, dan ternyata dari Genfos akhirnya berhasil bisa mendapatkan poin pertama untuk di early void-nya. Bahkan belum sampai 2 menit Genfos berhasil bisa mendapatkan 1 poin pertama untuk tim Indonesia. Lagi-lagi Genfos selalu menggelegar di setiap map yang dimainkan, selalu membawa setidaknya 1 atau 2 elimination. Dan ini dia yang tersorot kembali, yaitu Genfos. Dengan weaponnya saja, UMP tidak ada second weapon dan belum ada vest, belum ada helm, bahkan healingan pun masih belum terlalu bagus karena baru memiliki 5 bandit. Win. Ya betul banget. Dan ini amin. Ada chicken untuk Indonesia di game 3 game yang tersisa, tapi ini dia sebuah hal yang tidak ingin kita lihat karena Potato mengganggu pergerakan rotasi dari seorang Jaden. Untungnya Jaden masih bisa membanting setir dan menghindari peluru panas dari seorang Potato. Kalau nggak salah gue hitung tuh terpautnya paling dekat itu ada di 23 poin untuk ngejar posisi pertama, sementara ini mid lane dari Vietnam. Ya betul banget. Dan ini poin chicken dengan placement yang begitu tinggi itu sangat penting untuk bisa menjadi gebrakan baru tentunya untuk atlet dari Indonesia. Dan sekarang yang memberikan gebrakan dari Snipe berusaha untuk ke-zoning out Yuhai yang dipaksa dicicil HP damage-nya, seberat HP damage berkurang, tapi dengan adanya beberapa tembakan itu membuat sinyal King untuk bisa melihat lagi ke bagian lower ground untuk bisa mendapatkan mangsanya ke seorang Snipes. Dari negara yang berbeda juga membuat dia hampir saja terpulangkan ke lobby, tapi untungnya dengan kecepatan bagi dia bisa mengamankan posisinya saat ini di area compound yang cukup nyaman. Tapi ada red face di bagian atas di sekitar Yuhai. Yes, betul. Tapi keuntungan dari Red Fast, dia udah bisa melihat pergerakan yang dibuat dari Yuhai, masih bisa mengelak, dan Potato kita berharap masih bisa lolos, dan untungnya masih bisa selamat dari gencaran peluru panas dari tim R7, itu dari tim Laos yang masih bisa memberikan beberapa pressure-nya, walaupun Potato pada akhirnya masih bisa selamat. Lagi-lagi pula yang cukup tinggi untuk bisa menghalau vision-nya, dan King belum menyadari adanya Snipes yang berusaha untuk mengendap-endap masuk ke area pertahanan dirinya. Dan sekarang King udah mulai dilihat, udah mulai bangkit, dan Snipes memberikan happy birthday yang sukses. Akhirnya Snipes upayanya tidak sia-sia karena berhasil bisa mendapatkan 1 buah confirm elimination point. Mission sukses untuk seorang Snipes mendapatkan poin pertama dari tim Malaysia. Tapi kali ini kita bakal melihat Genfos yang sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. Ada granat dari seorang newbie yang sudah mulai dimasak dan di-cancel. Dimasak kembali lagi, dan Genfos keluar dari bagian rumah sudah mencium bau-bau tidak bagus, sepertinya membuat Genfos mengurunkan niatnya untuk mengecek ke bagian lantai 2. Tapi dia masih penasaran kayaknya, Win. Iya, dia masih masuk ke area bagian compound yang sama, berarti adanya sharing compound yang terjadi. Bahkan sekarang juga udah mulai terhimpit 1 player dari Thailand, Gatani, terjebak di 1 buah shack yang cukup kecil. Akan coba diberikan, berusaha untuk memberikan beberapa granatnya diletakkan bagian atas, tapi kita bergeser lagi. Genfos mencari, udah mulai low HP, akan coba dicari. Genfos akan coba mencari lagi korban-korban tambahannya, akan dicari, diubek-ubek, dikejar. Genfos tidak akan pantang mundur untuk bisa mendapatkan confirmnya lagi ke tim Filipina. Oh, ini dia granat, bukan granat tapi stun granat. Ini flashbang bakal dilemparkan ke bagian depan sana, tapi Yubi bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Dia bakal menggocek Genfos juga, di mana ini 2 atlet yang sedang bermain kucing-kucingan. Ini udah kayak kita lagi nonton Tom and Jerry, yang mana Tomnya, yang mana Jerry-nya, tapi lagi saling mencari satu sama lain. Yang satunya pengen kabur. Kayaknya yang bakal jadi Tom adalah Genfos, karena dia yang bakal mencari keberadaan dari seorang Yubi, Win. Iya, saya sebut, dan juga nampaknya newbie dia terbatas dengan healing-healingan yang dia punya. Hanya ada beberapa bandage tadi yang baru sempat dia pergunakan, dan sekarang Genfos masih berusaha untuk bermain hide and seek, dicari ke bagian luar dan juga dicari ke bagian dalam, masih berusaha untuk mencari beberapa picknya ke bagian luar. Shooting out dilakukan, tapi Genfos masih belum bisa mendapatkan clear visionnya ke seorang newbie. Kelihatan ketahuan, dan volley-nya terstep
terdengar sebuah predik yang terprediksi oleh seorang Genfos benar-benar menjadi pemangsa. Ini Tomnya pinter, Genfosnya pinter untuk memprediksi setiap langkah yang dibuat oleh newbie. Wow, poin dari bagian jendela dapur disambut dengan manis oleh Genfosnya. Gila, itu pancingan yang sukses banget. Tapi look see what happened, dia pulang karena lo Yang benar-benar oven seorang diri, bahkan sekarang juga udah boleh bertambah lagi. Dan Potato Potato mendapatkan poinnya ke seorang Ferrari. Tapi ternyata nampaknya kabar buruk juga datang dari Indonesia. Aduh. Genfos terpick off juga menyisakan 4 atlet untuk tim Indonesia. Betul sekali, sudah ada Luxi dan juga Genfos yang dipulangkan karena lobby. Tinggal 4 atlet Indonesia yang tersisa. Tinggal Alan, Potato, Redface, dan juga satu lagi berarti Jaden, betul. Jaden tadi ditembak sama Potato ya di sekitar pertama untuk seorang Frankie. Yes, betul. Tapi nampaknya kabar buruk juga datang dari Mr. Vibe karena udah mulai dilihat visionnya dari seorang Global, tapi malah Global yang terpick open banget, makanya Smoke juga sudah mulai dia mainkan. Tapi kedatangan tamu lagi Potato harus berhadapan dengan player dari Laos, sama-sama mengokan granat, dan granat dari Potato dilontarkan, dilambungkan, tapi nampaknya dari Laos sudah mulai berpindah, udah mulai keluar di zona nyaman, dan bahkan Cosmo begitu terjadi, dan nampaknya sayang sekali Potato harus digugurkan terlebih dahulu posisinya oleh seorang Honda. Malaysia Eroza mendapatkan poin yang kedua kalinya untuk dirinya sendiri. Oh, Mr. Five mau kabur dan berhasil ternyata, tapi Rosa masih memberikan tembakan dari bagian sebuah rumah. Kabur ngibrit begitu aja dan berhasil touchdown dengan darah yang begitu tipis. Enak banget sih, dia punya fortingan, dia punya smoke juga, dimainkan area belakangnya biar gak mudah terbackstep. Tapi hal yang tidak kita inginkan nampaknya harus terjadi. Jaden diburu oleh rekan satu negaranya, Redface. Melihat pergerakan cukup bebas dari seorang Jaden, tapi akhirnya teralihkan lagi visionnya karena tim Filipina juga yang tidak luput dari pandangan mereka. Tapi nampaknya dari tim Vietnam, Vichoy yang mendapatkan posisi seorang Jaden. Yes, Vichoy kill Jaden. Barusan kita lihat tadi dipulangkan begitu saja menuju ke bagian lobby. Berarti Indonesia hanya menyisakan 2 saja. Tinggal Redface dan juga Satar, Windy. Betul, tapi ini udah mulai ada peningkatan untuk atlet-atlet dari Indonesia, udah masuk ke dalam posisi top 11. Dan kita berharap bisa semakin memaksimalkan posisi yang mereka miliki. Dan bahkan granat dari Laos connect ke satu player dari tim Filipina. Yap, masih terpantau kali ini Vichoy. Vichoy masih mencari keberadaan dari atlet-atlet lain. Vichoy dengan fortingan sebuah vehicle yang sudah dia buat. Tapi sepertinya Porza sudah memantau pergerakan dari lekukan tersebut. Hanya berdiam diri di dalam sebuah shake yang sudah dia dapatkan. Apalagi ini shake-nya ada di tengah-tengah circle yang kelima, Win. Ini dia, bermain objektif adalah permainan yang bagus. Betul, dia punya area, dia punya shake, bahkan dia juga memiliki area circle yang juga masih mendukung dia untuk bisa bertahan sampai dengan circle-circle selanjutnya. Dan mungkin ada beberapa atlet yang mencoba untuk nge-retake areanya dia. Dan sekarang juga kita berharap tim Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Betul, kita harapkan dari 2 atlet yang tersisa bisa membawa WWCD untuk di game yang ketiga kali ini. Belum terpantau di mana keberadaan dari atlet Indonesia yang ada untuk di menit ke-22 kali. Tapi pergerakannya dari seorang range terlalu barbar. Rosa berhasil mendapatkan eliminationnya yang ketiga. Sebuah vehicle yang bergerak mampu dijatuhkan dan dipatahkan pergerakannya. Jumlah elimination dari Rosa pun akhirnya bertambah kali ini. 3 sudah dikumpulkan. Iya, dan kita masih melihat Indonesia masih bisa survive, masih masuk ke dalam posisi top 9. Berarti at least minimal 10 poin udah mereka kantongi. Tapi nampaknya Redface terlihat dari segi posisi seorang Porza dan juga harus ditumbangkan. Tapi masih ada satu atlet lagi Indonesia, yaitu dari seorang Satar yang masih bisa bertahan. Masih ada Satar. Kalau kita berbicara tentang Satar tentunya tidak diragukan lagi karena dia sering sekali menjadi kunci terakhir, menjadi pilar terakhir untuk Indonesia, untuk GD Gits. Tapi apakah kali ini dia bisa membawa WWCD untuk Indonesia di game yang ketiga? Honda masih bertahan dengan fortingan yang cukup matang kali ini. Brio yang sudah terbakar akan dimanfaatkan untuk Honda bertahan. Dijadikan fortingan di pinggiran circle yang ke-6. Yes, dan kalau misalkan kita lihat di bagian belakang itu bagian backline dari Honda itu aman banget. Tapi nampaknya Alan terspot dari posisi seorang Gata. Tapi ada counter yang diberikan juga di tim Filipina yang entah kenapa somehow menyelamatkan posisi dari seorang Satar. Alan masih bergerak, Satar masih belum terlihat sepertinya dari H2R. Masih bertahan dan ada tembakan dari bagian depan. Kayaknya dia nggak tahu kalau di bagian kanan masih ada pemain, masih ada atlet
yang menjadi cacing kali ini cosplay, tapi sepertinya bakal dicek dengan menggunakan scope 6-nya. M4 di tangan namun masih belum nge-spot keberadaan dari seorang Alan, dan itu dia tertangkap dari kekeran yang keempat. Satu pemain Indonesia yang terakhir hilang, dan kali ini Laos yang memiliki wakil terbanyak. 3 atlet dari Laos masih tersisa di menit ke-24. Wow, tapi tentunya nice try untuk Satar. Dia posisi 5, berarti dia mendapatkan 13 poin untuk placement itu sendiri. Dan sekarang masih bertahan satu atlet terakhir dari Filipina, dari H2R. Masih menjaga pondasinya, masih menjaga posisinya, tapi terlalu jauh ataupun terlalu sulit untuk dia bisa menembus pertahanan dari tim Laos. Betul, masih diintip-intip oleh 3 pemain dari Laos kali ini. Honda yang masih mengintip dari celah-celah mobil yang sudah dia parkirkan. Ini Laos enak banget sih. Semua pemain mereka itu cukup dekat untuk masuk ke dalam zona dan sudah mendapatkan area yang cukup nyaman. Ya betul. Dan bahkan ada getaran juga ya, hampir menumbangkan satu perwakilan ataupun satu atlet dari Laos. Dan ini kita bisa lihat juga Filipina juga masih berusaha untuk membagi split fokusnya, split visionnya ke 3 titik yang berbeda. Dari Eroza akan semakin diwaspadai lagi, tapi Circle udah mulai semakin menghimpit posisi dari H2R. Betul, itu susah banget sih. H2R kayaknya bakal memilih hilang dengan Blue Zone, tidak ingin memberikan poin tambahan lagi. Ini dia 3 atlet yang tersisa dan 3-3-nya berasal dari Laos. Tinggal fight terakhir untuk ketiga atlet ini, Windy. Setuju banget, dan kita akan melihat apakah movement selanjutnya yang akan coba dibangun oleh masing-masing atlet. Dan dari Eroza sedang melakukan healing terlebih dahulu, memaksimalkan kit yang dia miliki, tapi nggak dapat lagi karena top 2-nya sekarang ada dari negara Laos. Betul sekali, 1v1 situation, battle saudara lagi, perang saudara lagi, kembali lagi terjadi. Sudah mulai terlihat tembakan langsung dilontarkan begitu saja, dan Honda memang semakin di depan. Honda selalu di hati kali ini. Honda bakal mendekat menuju ke seorang pemain kembali yang ada di depan sana. Jika tipis, tapi what happened? Aya naon kumaha